pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah ya. Senang bisa bertemu anak-anak ibu lagi untuk melanjutkan pelajaran fisika di hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita meminta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa agar pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketua silakan. Dulunya siapa? Untuk kita belajar, maka kita berdoa menggunakan badan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita gerak. Gerak. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi ya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu cek dulu kehadiran teman-teman kita ya. Ini kan hari Sabtu, yang masuk itu kan adalah kelompok ya, kelompok B ya. Adakah di antara teman-teman kita ini yang tidak hadir? Gio dan Tia. Gio kenapa? Gio sakit, kalau Tia izin. Tia izin. Oke, kita doakan Gio dan Tia ini besok bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, baiklah kita lanjutkan pelajaran kita ya. Ibu mau bertanya, waktu SMP pernahkah kalian mempelajari tentang besaran dan satuan? Nah ya, saya rasa semuanya udah pernah. Apakah kalian masih ingat apa itu besaran, apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, dan apakah pernah kalian menggunakan besaran-besaran tadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ibu mau tanya, siapa yang pernah melakukan pengukuran besaran? Siapa yang pernah? Coba. Pengukuran tinggi badan. Tinggi badan. Kalau Devana? Rasa tubuh ya. Oke. Baik ya, kita lihat untuk kelanjutannya. Karena di SMK ini kita akan mempelajari pelajaran besaran dan satuan di semester pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini ya. Coba kita perhatikan bersama. Tujuan pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membandingkan besaran pokok dan besaran turunan. Kedua, melalui pengamatan gambar yang disajikan, peserta didik mampu menjelaskan konsep besaran dan satuan dengan tepat. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan siswa dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan siswa mampu menganalisa apa manfaat alat ukur baku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, ada 4 tujuan yang akan kita kerjakan untuk hari ini. Ya, kita kembali sedikit menerangkan tentang konsep besaran dan satuan ini ya. Ini ya. Tadi teman kita yang bernama Devana ya mengatakan pernah melakukan pengukuran besaran ya, besaran massa. Ya, kita tulis dulu ya. Besaran massa. Devana pernah melakukan kegiatan pengukuran besaran massa. Ya, berapa massa Devana? Katakanlah massanya adalah 48 kg. Kemudian Pira pernah mengukur tinggi badannya. Berapa tingginya Pira? 160. Ya. Dia itu besarannya adalah panjang. Nah, yang mana namanya besaran? Adalah massa. Yang mana satuannya? Kilogram. Nilainya adalah 48. Untuk yang kedua, yang mana besaran? Yang satuan? Ya. Untuk nilainya adalah? Di sini ada permasalahan yang akan nantinya kita lakukan eksperimen untuk mendapatkan hasil. Nah, ini ya salah satunya. Ya, apa yang dilakukan kegiatan pada layar? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Dan? Bisa. Iya, bagus ya. Mengukur panjang meja dengan mistar dengan jengkal. Nah, kira-kira bagaimana itu? Apakah nanti hasilnya akurat kalau kita menggunakan jengkal? Ya, misalnya jengkal anak kecil dengan jengkal orang dewasa, sama enggak panjangnya?
Ya, nanti kita lihat di percobaan kita ya, di eksperimen kita yang ada di LKPD. Nah, inilah dia ya. Kegiatan apa? Tadi sudah dikatakan sama teman kita ya. Nah, besaran apa yang sedang diukurnya ini? Besaran panjang ya. Alat ukurnya tadi ini jengkal dengan misal. Oke, kita kembali ke permasalahan kedua. Nah, ini kita sering melihat dalam buku-buku masakan ya, buku-buku masakan, kemudian di Google ataupun di internet gitu ya, sering kita menemukan resep masakan itu menggunakan sendok makan sebagai satuannya ya. Nah, kita baca di sini. Bahan-bahan untuk membuat ikan gulai. Katanya 1 sendok makan garam. Nah, ada lagi setengah sendok teh gula pasir. Nah, dia tidak menggunakan satuan gram, tapi menggunakan sendok makan ya. Nah, bagaimana hasilnya nanti? Apakah akurat nggak sendok makan yang dilakukan si A dengan 1 sendok makan garam yang dilakukan si B? Apakah masanya sama? Ya, nanti kita lakukan percobaan. Apakah bagaimana hasilnya? Begitu ya. Nah, inilah 2 permasalahan yang akan kita lakukan nanti percobaan di LKPD-nya. Oke. Nah, untuk menggali informasi ya mengenai 2 permasalahan tadi, Ibu sudah menuliskan nama-nama kelompoknya dan udah Ibu infokan di grup WA tadi malam. Nah, untuk itu silakan bentuk kelompoknya masing-masing untuk menggali informasi tentang permasalahan yang sudah kita tampilkan tadi. Untuk itu silahkan bergerak menuju kelompoknya masing-masing ya. Nanti saya akan bagikan. Mana Ibu Sela? Silakan dikerjakan. Dengan jengkal dipraktekkan ya. Bergantian. Secara bergantian. Oke, waktu diskusi kita sudah selesai. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdua maju ya dengan si Amelia ya, maju ke depannya biar bersemangat. Kami dari kelompok 1 akan memanfaatkan hasil diskusi kami. Pengukuran dengan menggunakan jengkal. Ia mengukur menggunakan jengkal dengan 6. Pengukuran dengan misal 118 cm. Bagaimana hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal? Pengukuran panjang dengan menggunakan jengkal yaitu setiap perlakuan dapat menghasilkan nilai yang berbeda. 2. Bagaimana hasil pengukuran panjang meja dengan menggunakan misal? Hasil pengukuran meja dengan menggunakan misal yaitu hasilnya tetap. Jika tidak ada, akan kita lanjutkan ke kelompok 2. Ke kelompok 2. Beri aplaus sekali lagi kepada saya akan kembali ya. Kelompok 2 sudah oke? Silakan dipaparkan hasil diskusinya ya. Ya, silakan. Langsung untuk kegiatan 3. Ya, bisa kan? Bagaimana hasil pengukuran granat dengan menggunakan kaca 17 gram? Mengapa hasilnya berbeda? Faktor-faktor apakah saja apa yang mempengaruhi perbedaan massa 1 sendok makan garam? Karena setiap sendokan setiap orang berbeda-beda. Apakah sendok makan merupakan satuan baku? Tidak. Dan satuan yang tidak baku adalah sendok makan dan jengkal. Dikatakan tidak baku karena hasil pengukurannya berbeda-beda. Selesai? Oke. Adakah yang mau menanggapi dari pemaparan diskusi kelompok 2? Coba ya dengan siapa namanya Nak? Nurul. Ya Nurul, apa yang bertanyakan? Apa yang dimaksud dengan satuan baku? Ya, satuan baku apa itu? Satuan baku adalah sentimeter dan gram yang didapatkan dikonversikan ke dalam satuan SI, yaitu meter dan kilogram. Ya,
Mereka menjawabnya berdasarkan dari hasil percobaan ya. Tapi Ibu mau menambahkan sedikit, kalau satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu ya, yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan besaran ya. Jadi satuan baku itu adalah satuannya sudah ditetapkan yang dijadikan sebagai acuan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silahkan kembali ke tempat. Jadi Ibu rasa tadi sudah memahami ya, sudah memahami daripada hasil hasil diskusinya. Jadi Ibu simpulkan sedikit ya dari hasil percobaan tadi, bahwa yang dinamakan itu besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, yang akan menghasilkan nilai dan satuan. Kemudian besaran dapat terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu, yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan satuan-satuan besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok, yang merupakan hasil kali bagi dari satuan besaran pokok ya. Lalu tadi ada dari hasil percobaan kita tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat dua macam satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Dari hasil percobaan tadi yang dinamakan satuan tidak baku adalah sendok makan dengan jengkal ya. Kita sudah melihat kalau sendok makan tadi perlakuan Via dengan perlakuan si Amel berbeda-beda ya gramnya ya, berbeda-beda jumlah gramnya. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi ini? Sudah cukup jelas ya? Nah, sudah ya, kalau tadi kita sudah melakukan percobaan untuk menarik kesimpulan bahwa sebaiknya kita menggunakan satuan baku ya. Berarti kita harus menggunakan alat ukur yang baku, yang standar agar mendapatkan hasil satuan yang baku pula ya. Karena kalau kita menggunakan satuan baku, hasilnya lebih akurat ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan melakukan evaluasi ya. Evaluasinya ada bentuk pilihan ganda sebanyak 5 soalan ya. Ini silakan dikerjakan, tulis namanya. Petunjuknya adalah pilihlah salah satu jawaban yang benar. Waktunya 5 menit saja. Mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Oke, waktunya habis, silakan dibungkus evaluasinya untuk menjelang. Oke, terima kasih. Jangan lupa LKPD ini dikumpul juga bersamaan diskusi kita hari ini ya. Bagaimana percobaan hari ini? Sulit? Tidak ya, menarik ya? Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan percobaan dan sudah menarik kesimpulan dari beberapa permasalahan ya tadi ya sudah disampaikan dan sudah melakukan evaluasi. Ya, Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini bisa kita terima ya, kita terima dan kita pahami. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya ya tentang pengukuran menggunakan alat ukur, jangka sorong dan mikrometer stroke ya. Seperti biasanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ada sebaiknya kita melakukan doa ya. Nah, untuk memimpin doa, kita kembali meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari mulai. Telah selesai. Pada sebelum kita berdoa, semoga
di pembelajaran minggu depannya. Semoga kita selalu sehat agar kita bisa tetap mengikuti pembelajaran kita di hari-hari berikutnya.